Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Fauzan dengan NIM 20650051. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi manajemen proyek teknologi informasi dengan judul materi yaitu Project Cost Management. Langsung saja kita menuju ke materinya. Sini pada slide pertama ada tujuan pembelajaran, yaitu memahami pentingnya manajemen biaya proyek, menjelaskan prinsip-prinsip manajemen biaya proyek dasar, konsep dan istilah, menggambarkan proses perencanaan manajemen biaya, mendiskusikan berbagai jenis perkiraan biaya dan metode untuk mempersiapkannya, memahami proses penentuan anggaran dan mempersiapkan perkiraan biaya untuk proyek teknologi informasi, memahami manfaat dari manajemen earned value dan manajemen portofolio proyek untuk membantu dalam mengendalikan biaya. Menggambarkan bagaimana software manajemen proyek dapat membantu manajemen biaya proyek. Pada slide selanjutnya di sini terdapat pentingnya manajemen biaya proyek. Proyek TI memiliki track record yang buruk untuk memenuhi tujuan anggaran. Studi Chaos menemukan bahwa rata-rata kelebihan biaya yang harus dikeluarkan adalah antara 180% tahun 1994 sampai dengan 56% tahun 2004. Selanjutnya ada biaya dan manajemen biaya proyek. Biaya adalah sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai sasaran tertentu. Biaya biasanya diukur dalam satuan moneter seperti rupiah, dolar, dan lain-lain. Manajemen biaya proyek mencakup proyek yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan dengan biaya yang sudah disetujui. Selanjutnya ada proses manajemen biaya proyek. Di sini terdapat ada planning cost management, estimating cost, determining the budget atau controlling cost. Ini adalah project cost management. Terdapat cost estimating, cost budgeting, dan cost control. Selanjutnya ada prinsip dasar manajemen biaya. Pertama ada profit keuntungan atau pendapatan dikurangi pengeluaran. Kedua ada margin profit atau resiko pendapatan terhadap profit. Tiga ada siklus hidup pembiayaan, total biaya untuk dimiliki sebuah produk atau layanan, atau biaya pengembangan ditambah support. Selanjutnya ada cash flow analysis atau menentukan estimasi biaya dan keuntungan tahunan untuk sebuah proyek dan cash flow yang dihasilkan selama setahun. 5 ada biaya atau manfaat yang nyata, adalah biaya atau manfaat yang dapat dengan mudah diukur organisasi dalam rupiah. 6 ada biaya atau manfaat yang tidak nyata, adalah biaya atau manfaat sulit diukur dalam istilah moneter. 7 ada biaya langsung, adalah biaya yang dapat secara langsung dihubungkan dengan proses menghasilkan produk atau layanan proses proyek. 8 biaya tak langsung, adalah biaya yang tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan produk atau layanan proyek tapi secara tak langsung berhubungan dengan proyek yang sedang berjalan. Selanjutnya ada estimasi biaya. Manajer proyek harus menganggap serius estimasi biaya jika mereka ingin menyelesaikan proyek sesuai anggaran. Pentingnya untuk dikenali jenis-jenis estimasi biaya, bagaimana menyiapkan estimasi biaya, dan masalah-masalah umum dalam perkiraan biaya TI. Rencana manajemen biaya. Rencana manajemen biaya adalah dokumen yang menggambarkan bagaimana organisasi akan mengelola ketidaksesuaian biaya pada proyek. Persentase yang besar dari total biaya proyek seringkali adalah biaya buruh, sehingga manajer proyek harus mengembangkan dan melacak perkiraan biaya buruh. Di sini terdapat alat bantu dan teknik estimasi biaya. Pertama ada perkiraan analog atau atas ke bawah, menggunakan biaya aktual dari proyek sebelumnya yang serupa sebagai dasar untuk memperkirakan biaya proyek sekarang. Kedua ada perkiraan bawah ke atas, yaitu melakukan perkiraan masing-masing butir pekerjaan atau aktivitas dan menjumlahkannya untuk mendapatkan biaya total proyek. Selanjutnya ada permodelan parametrik atau penggunaan karakteristik parameter dalam model matematis untuk memperkirakan biaya proyek. Selanjutnya ada alat bantu komputerisasi atau alat bantu seperti
spreadsheet, dan perangkat lunak manajemen proyek yang dapat membuat pekerjaan dengan menggunakan alat bantu pekerjaan biaya jauh lebih mudah. Selanjutnya ada penganggaran biaya. Penganggaran biaya melibatkan pengalokasian estimasi biaya proyek terhadap butir pekerjaan proyek dari waktu ke waktu. WBS merupakan masukan yang diperlukan untuk proses penganggaran biaya karena mengandung butir-butir pekerjaan. Tiga ada sasaran adalah untuk menghasilkan cost baseline. Anggaran per save, waktu yang digunakan manajer proyek untuk mengukur dan memantau kinerja proyek. Di sini ada contoh cost baseline. Slide selanjutnya ada pengendalian biaya. Pengendalian biaya proyek mencakup pemantauan kinerja proyek, memastikan bahwa hanya perubahan proyek yang tepat yang dimasukkan dalam cost baseline atau revisi. Menginformasikan pemangku kepentingan proyek tentang perubahan proyek yang akan mempengaruhi biaya. Net value management merupakan salah satu alat penting dalam pengendalian biaya. Selanjutnya ada net value management atau biasa disingkat FVM. FVM adalah alat untuk mengukur kinerja proyek yang mengintegrasikan ruang lingkup waktu dan data biaya. Untuk menggunakan EVM harus dibuat terlebih dahulu baseline atau original plan plus approved change. Dengan baseline dapat dievaluasi apakah proyek berjalan dengan baik atau tidak. Secara periodik informasi aktual mengenai kinerja proyek harus diperbarui sehingga pemanfaatan FVM dapat optimal. Selanjutnya ada istilah-istilah dalam EVM. Pertama ada planet value atau biasa disingkat PV, adalah rencana porsi total estimasi biaya yang sudah disetujui untuk dikeluarkannya pada sebuah aktivitas dalam periode tertentu. Kedua, actual cost atau biasa disingkat ESI, adalah biaya total langsung maupun tidak langsung yang digunakan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan sesuai aktivitasnya selama periode tertentu. Tiga, ada earned value atau biasa disingkat EV, adalah estimasi nilai value pekerjaan fisik yang sebenarnya telah diselesaikan berdasarkan rate of performance atau biasa disingkat RP, yaitu pembandingan pekerja yang sesuai terhadap pekerjaan yang rencananya diselesaikan dalam waktu tertentu. Selanjutnya ada cost variance atau biasa disingkat CV, variabel yang menunjukkan apakah kinerja biaya sudah melebihi atau masih kurang dari biaya yang sudah direncanakan. Selanjutnya ada schedule variance atau SV, variabel menunjukkan apakah jadwal yang lebih lama atau lebih lambat dari yang direncanakan. Selanjutnya ada cost performance index atau biasa disingkat CPI, variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi biaya pada saat proyek dapat selesai berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Selanjutnya ada schedule performance index atau biasa disingkat SPI, variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi waktu selesainya proyek berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Di sini terdapat rumus-rumus earned value. Ini ada contoh soal dan penyelesaian soal tersebut. Mungkin itu saja review singkat pada materi kali ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.